Bisa naikin scan atau scene yang lain dan HP 969 baru saja memberikan 100 juta rupiah. Permintaan full set. Selain YouTuber, mungkin impian kebanyakan anak-anak muda, bahkan sampai semua kalangan, sekarang adalah menjadi seorang streamer. Iya, streamer. Dan suara yang paling disenangi oleh streamer adalah ketika selesai ngobrol dikit, dan 10 menit kemudian, yang itu merupakan suara yang dihasilkan oleh sebuah platform donasi. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan, ngapain sih kita memberikan mereka donasi? Apakah mereka butuh? Bahkan netizen sampai mencap mereka sebagai pengemis modern. Loh, kok bisa? Jadi inilah pro dan kontra dari sebuah donasi streaming. Dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Tidak perlu gue jelasin lagi panjang lebar tentang apa itu streamer dan lain-lain, karena gue udah sering kali membahas topik ini di video-video gue yang ini. Jadi cek aja. Yang intinya kita semua tahu streamer yang konvensional sangat identik dengan yang namanya donasi. Entah itu dari platform-platform seperti Saweria, YouTube Super Thanks, TikTok Gift, dan platform atau fitur apapun yang tujuannya itu memberikan sejumlah uang ke streamer. Dan kalau kalian pikir streamer hanya berfokus pada streamer-streamer yang berterbaran di YouTube yang kontennya itu ngobrol-ngobrol, gaming dan lain-lain, ya kalian salah besar. Karena kalau kalian udah ngomongin streamer secara objektif dan secara keseluruhan, mau streamer yang melakukan live streaming di YouTube ataupun termasuk live streaming joget-joget nggak jelas di TikTok ketika di gift, itu gua anggap sebagai streamer. Dan hal yang menjadi kontra dari fenomena banyaknya streamer adalah bagaimana cara mereka menghasilkan uang. Dimana seperti yang gue bilang, tentu saja selain endorsement, iklan dan lain-lain, donasi juga menjadi sebuah salah satu cara mereka menghasilkan uang. Dimana sistemnya seperti donasi pada umumnya, kalian memberikan uang ke streamer tersebut melalui platform atau fitur streamingnya, dan nominal uang kalian akan diperlihatkan di streamingnya sebagai bentuk dukungan kalian ke si streamer. Sampai di sini tentu kesannya ya kita baik hati banget, tapi yang dipermasalahkan orang-orang ya udah jelas, netizen dan kebanyakan orang-orang kurang setuju dan gak terima kalau streamer-streamer yang kerjaannya hanya live streaming ini mendapatkan banyak uang dengan cara melakukan donasi, seolah si streamer itu orang yang dalam tanda kutip membutuhkan. Karena mindset mereka adalah yang ngapain kita ngasih uang ke orang yang udah kaya dari donasi-donasi sebelumnya. Karena nyatanya mending uangnya buat orang-orang yang lebih membutuhkan dan lain-lainnya. Waktu dulu orang-orang marah ke live streamer yang bentuknya itu VTuber. Para donatur diejek ngapain nafkahin VTuber sampai segitunya, yang padahal udah kaya dari agensi dan lain-lain. Setelah itu tahun kemarin ada lagi live streaming joget kayak Setbor, juga dihujat-hujat sebagai pengemis karena bikin live streaming joget-joget setiap kali ada yang donasi. Lalu sekarang ya semua streamer konvensional, dimana patokannya seperti live streaming Reza Arab yang sering dihujat karena donasi yang diberikan itu terlalu besar, tapi malah masuk kantong pribadi dan lain-lainnya. Jadi dari semua penjelasan ini, apakah memang streamer itu adalah pengemis tapi versi naik level aja? Singkatnya, ya jawabannya enggak. Karena jika kalian ngata-ngatain mereka yang melakukan live streaming ini adalah pengemis, bagaimana dengan konten-konten lain yang isinya itu yang menyanyi, edukasi, hiburan, dan lain-lainnya yang juga membuka donasi? Bahkan channel gue sendiri dulu juga pernah membuka akun Saweria sendiri untuk bentuk support tambahan. Apakah kalian juga ingin ngatain mereka itu pengemis padahal kesannya itu mereka bermanfaat? Ya pasti enggak juga. Karena dari dasar kata pengemis pun itu artinya adalah orang yang minta-minta tanpa adanya timbal balik atau value apapun. Jadi kalau kalian minta duit ke teman kalian tapi kalian tidak bisa memberikan ganti, entah itu dalam bentuk bantuan atau uang juga, ya kaliannya lagi ngemis ke teman kalian. Karena sekali lagi kalian meminta sesuatu
tanpa memberikan timbal balik sekecil apapun ke orang yang kalian minta-minta tadi, dia itu pengemis dan cukup dipandang rendah oleh kalangan masyarakat. Tapi semua streamer yang ada di sosial media sekarang, mau itu bentukannya kayak semewah live streaming Reza Arab yang isinya rumah mewah dengan undangan-undangan collab yang eksklusifnya itu, atau sekecil joget setboard receh di TikTok, itu semua bukanlah pengemis. Karena secara objektif, ya mereka semua streamer yang tujuannya adalah menghibur dan mencari penghasilan juga. Yang berbeda hanyalah yang satu eksekusinya mewah dan effort banget, dan yang satu emang gak semewah dan emang tidak se-effort itu, cuman tetap ada modal dan effortnya. Karena pada dasarnya juga si content creator pun juga nggak memaksa kalian untuk melakukan donasi atau gift ke stream mereka. Kalaupun ada, ya kesannya kayak marketing tipis-tipis aja, bukan tipe yang memaksa kayak nggak tahu diri. Kalaupun udah ada yang nggak tahu diri, ya mungkin itu dipertanyakan lagi, dia itu streaming atau ngemis. Sehingga ya memang fitur donasi atau hadiah di live streaming itu hanyalah sebuah sistem monetisasi baru yang dilakukan oleh para content creator di era digital sekarang, sama seperti sistem iklan, endorse, affiliate, dan lain-lainnya. Dan ingat, semuanya itu harus ada timbal baliknya. Kalau memang kalian sebagai live streamer membuka donasi, ya jelas kalian perlu effort, sereceh apapun itu effortnya, untuk memberikan nilai ke penonton, entah itu hiburan, edukasi, atau apapun itu. Dan ya memang ada juga live streamer yang isinya cuma minta-minta donasi doang, pada di live streamnya ya juga nggak ngapa-ngapain. Yang memang kalau sudah seperti ini, karena tidak ada timbal baliknya, ya ini bisa dibilang pengemis karena tidak memberikan value apa-apa ke para audiens. Terhibur enggak, bermanfaat juga enggak, tapi si streamer core minta donasi ini itu untuk keperluan ini itu, dengan dalih dia orang susah atau apalah itu. Pada intinya, streamer itu bukan pengemis online, karena sistem donasi hanyalah salah satu sistem monetisasi saja. Dan lagi pula, kebanyakan juga ya streamingnya itu ada effortnya. Mereka semua sama-sama sudah mengeluarkan modal, dan wajar jika mereka ingin mencari keuntungan, entah itu sedikit ataupun besar. Dan yang jelas dalam dunia jual beli yang gak kenal yang namanya miskin atau kaya, gak mungkin juga gua harus mengeluarkan uang gua hanya kepada penjual, pengamen, ataupun streamer yang dalam tanda kutip membutuhkan doang. Ya kita sebagai audiens juga punya hak untuk mengeluarkan uang kita untuk penjual, pebisnis, brand, ataupun streamer yang emang kesannya itu ya udah kaya, asalkan memang ada perkembangan kualitas dari value yang mereka jual. Jadi stop mendang-mending ini itu, karena semua pekerjaan yang muncul di era sekarang merupakan sebuah peluang. Tidak perlu ribet-ribet ngatain kerjaan A itu lebih gampang, tapi kok bisa gajinya lebih gede, ataupun kok kerjaan B itu berat banget tapi gajinya nggak sebesar kerjaan A, dan lain-lainnya itu. Selagi pekerjaan kalian halal dan bermanfaat untuk orang lain, ya semuanya sah-sah aja. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena streaming ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian adalah salah satu orang yang menganggap kalau streaming itu kesannya kayak pengemis era modern? Silahkan komen aja. Pada intinya, selagi apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan sebuah value atau nilai, entah sereceh dan sekecil apapun itu, maka kalian tidaklah mengemis. Cuman emang beda effort aja. Pada akhirnya ya balik lagi, semakin besar nilai dan timbal balik yang kalian berikan, semakin besar pula keuntungan atau timbal balik orang tersebut untuk kita. Ibarat apakah kalian mau jadi pengamen jalanan yang effortnya lebih kecil, atau jadi penyanyi bintang idol yang latihan dan effortnya itu lebih besar, ya itu terserah kalian, karena dua-duanya adalah pekerjaan yang layak-layak aja. Jadi internet culture apa lagi yang bisa gue bahas, bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.